Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita setelah UTS ya, pasca UTS. Jadi pertemuan ke-8 untuk perkuliahannya di minggu ke-9. Untuk sebelum kita mulai, seperti biasa mohon diaktifkan dulu kameranya untuk keperluan capture berita acara. Silakan untuk yang bisa mengaktifkan, saya tunggu. Oke, baik. Cuma ada berdua, bertiga. Wah, sampai lampu flash, bling-bling. Beli ini dong, lampu yang buat narsis yang bulat tuh. Yang biasa narsis di depan YouTube kan pakai kamera LED itu. Oke, saya capture dulu ya. Oh, ada pop-up. Bentar. Oke, baik. Saya capture untuk halaman yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya share dulu. Share. Oke, baik. Hari ini kita akan bicara tentang digital warehousing. Jadi di dalam arti kita tahu sudah ada istilah warehouse ataupun gudang, tapi mungkin nanti kita akan coba bahas tentang digital warehouse. Jadi mungkin pengertian digital warehouse-nya mungkin sebenarnya lebih ke bagaimana nanti pemilihan, terus kemudian bagaimana penggunaan dan sebagainya. Jadi kalau untuk ngomong digital itu sebenarnya segala sesuatu data yang disimpan di dalam uh, apa namanya perangkat komputer yang sifatnya hanya berupa informasi karena barangnya secara real masih ada di gudang gitu ya. Jadi bukan barangnya kita digitalisasi gitu ya, tapi lebih ke informasinya sebenarnya. Oke, baik. Berarti kita akan bicara tentang introduction tentang warehouse itu sendiri, terus kemudian kita bicara bagaimana desain warehouse yang baik, fulfillment dari e-business itu seperti apa, terus kemudian e-fulfillment centernya seperti apa, sampai ke emerging teknologi dalam warehouse yang ada saat ini. Mungkin nanti juga ada video yang memperlihatkan tentang emerging teknologi pada warehouse, tapi mungkin di pertemuan beberapa minggu kemarin juga salah satunya udah saya munculkan juga tentang warehousing, artinya lebih ke bicara smart warehouse. Mungkin materinya mungkin di sini agak lebih terlihat bagaimana warehouse-nya itu sendiri. Oke, kita langsung terlebih dahulu. Karena bicaranya sebuah warehouse itu adalah sesuatu yang sifatnya penyimpanan. Penyimpanan dalam arti ini sebagai kata kunci utama untuk logistik, untuk peningkatan distribusi barang atau dalam hal ini untuk mendeliver berbagai macam aktivitas. Ya. Contoh yang paling gampang kemarin saya sudah sering sampaikan, misalkan kita bicara kalau Anda pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4 pasti membeli produk ban. Nah, baik itu ban untuk roda 2 ataupun ban untuk roda 4. Nah, bagaimana kita bicara dari sisi produsen atau dari sisi produk yang raw material tersebut, kemudian sampai menjadi sebuah finishing good, sebuah ban. Dan
setelah selesai jadi sebuah ban pun masih ada proses kembali, artinya dari sebuah manufacturer atau pabrik pembuat bannya akan didistribusikan ke apa namanya, distributor utama di masing-masing kota misalkan, dan kemudian baru dari distributor utama akan didistribusikan kembali ke toko-toko yang terdekat dari Anda, dan kemudian dari toko-toko tersebut baru akan dibeli oleh kita sebagai konsumen. Nah, proses distribusinya ini yang akan dibahas dalam hal ini. Jadi di sini kita bicara warehousing, artinya masing-masing proses bisnis tadi pasti punya warehouse masing-masing dengan karena peruntukan dan penggunaannya yang spesifik. Ya, sehingga bisa dibilang masing-masing warehousing punya apa namanya, acuan atau punya cara untuk mengatur dirinya sendiri yang sangat berbeda oleh karena data ataupun barang yang sedang ada padanya. Ya. Oke, kita bicara tentang beberapa tipe warehouse berdasarkan operasinya. Ya, di mana kita bicara tentang raw material storage. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau cerita ban tadi, artinya kita akan mengumpulkan raw material dari karet itu adalah getah karetnya. Nah, warehousing yang disebut sebagai mengumpulkan raw material tadi, ini banyak juga. Ada yang raw material memang benar-benar hasil dari apa namanya, produsennya, atau istilahnya tadi misalkan hasil dari getah karetnya yang diambil dari perkebunan, gitu kan. Itu juga ada istilahnya warehouse-nya atau gudangnya. Dan ada yang berikutnya adalah begitu getah karetnya diolah sedemikian rupa supaya menjadi karet lembaran-lembaran yang tipis yang sesuai kebutuhan, itu juga masuk lagi dalam gudang penyimpanan kembali, gitu ya. Karena kita tahu karet ini tidak bisa bertahan lama, sehingga ada durasi yang harus diperhatikan. Nah, berapa lama durasinya? Karena kalau misalkan sudah jadi sebuah produk pun, ban motor ataupun ban mobil tadi ada lifetime-nya. Karena meskipun masih baru, tapi ini produk produk yang sudah cukup lama, yang terjadi malah bannya tidak menghasilkan kualitas yang bagus karena bisa pecah belah, retak. Jadi karet itu bahasa Indonesia apa? Reges. Pokoknya dia mudah pecah belah gitu ya. Pecah belah mah gelas. Jadi karetnya itu ya apa, retak-retak gitu ya. Karena sudah tidak elastis lagi. Nah, kemudian juga ada yang tipe warehouse-nya sebagai sebuah apa namanya, intermediate atau sub assembly. Jadi sebenarnya temporary-nya ini tergantung dari tahapannya tadi. Jadi maksudnya tadi kalau kita bicara warehouse untuk getah karet ya, setelah kemudian disimpan karena untuk nanti dikirim atau diolah ke tahapan berikutnya misalkan tadi dari getah karetnya diolah menjadi lembaran-lembaran, nah, seperti itu. Ada yang disebut juga berikutnya adalah yang disebut dengan finished good storage, artinya produk yang sudah jadi, misalkan contohnya tadi kita bicara ban yang sudah jadi. Ban yang sudah jadi akan disimpan, dan disimpannya pun ada ketentuan-ketentuan karena ini barang akan dijual, kalau kelamaan nanti malah nggak keburu jual karena keburu karetnya udah getas bahasa Indonesia ya, baru ingat. Jadi sudah tidak bagus kondisinya gitu ya. Ada juga yang disebut dengan consolidation center atau transit warehouse. Ini hanya sebatas sebagai gudang transit saja. Kemudian ada transshipment and break bulk center, di mana di sini urusannya kalau produk barangnya sangat besar. Kalau yang transit tadi contohnya mungkin kalau Anda sering belanja menggunakan e-commerce saat ini seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya, JDID. Anda sering melihat produk Anda atau men-track produk Anda pada saat melacak saat sampai di mana, mungkin Anda menemukan pada saat si barang tersebut sedang dalam posisi transit. Nah,
transit ini artinya dia masuk dalam sebuah gudang untuk selanjutnya akan dipindah. Jadi untuk memperkecil biaya operasional, biasanya ada yang disebut point to point. Artinya poin transitnya ini adalah dari, misalkan kita sebut kotanya apa ya enaknya. Misalkan dari kota Garut, misalkan. Dari kota Garut mau dikirim ke Surabaya. Nah, pengirimannya tidak serta-merta langsung dari Garut akan dikirim ke Surabaya, tapi dari Garut akan dikirim dulu ke Bandung, di mana Bandung ini dianggap sebagai pusat transit untuk wilayah Jawa Barat. Nah, jadi dia akan dikirim ke Bandung, ke pusat transitnya, terus kemudian baru akan didistribusikan menuju kota Surabaya. Nah, transit warehouse ini yang disebut tadi untuk memperkecil biaya operasional untuk pengiriman barang. Mungkin ada yang juga pernah mengirim barang dari dari Cianjur menuju Bandung, tapi telah dilihat transitnya kenapa di Bekasi, Pak? Nah, karena Cianjur ke Bekasi mungkin dihitungnya lebih cepat, lebih dekat atau gimana saya nggak tahu. Prosesnya baru sampai transit Bekasi, baru nanti dari Bekasi baru ke Bandung. Jadi seolah-olah kalau dulu posisi transitnya bisa ditentukan dari berdasarkan kemampuan si jasa kurirnya tadi. Tapi sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai besar mungkin. Nah, proses transitnya akan dilihat jarak terdekat. Jadi posisinya yang dekat-dekat kemana, dia bisa ditransitkan kemana. Nah, itu contoh warehouse transitnya. Kemudian ada cross dock center. Nah, di sini konsolidasinya sebenarnya sama untuk posisinya kalau sudah mau sampai atau sudah mau sampai ke tempat tujuan kembali disebut tidak disebut lagi sebagai warehouse untuk transit tapi cross dock center, di mana di sini urusannya untuk apakah tadi untuk dikirimkan atau mau di transfer ke tempat yang lain. Ada sorting center. Sortation center ini biasanya untuk memilah-milah. Nah, apakah barang yang akan dikirimkan ini masuk kategori yang mana, kemudian baru akan dilakukan proses pengiriman atau transitnya. Kemudian ada fulfillment center. Nah, ini hanya ceritanya untuk proses pengiriman barang sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat nanti ada gambar yang lebih memperjelas tentang fulfillment center-nya ini tadi. Oke, saya coba lanjutin dulu. Nah, salah satu performan yang jadi alat ukur yang dilihat untuk menentukan sebuah warehouse atau bagaimana warehouse tersebut bisa dibilang bagus atau layak, berbagai macam di sini ada surface, volume, potential, throughput, saturation, dan sebagainya. Mungkin saya langsung gambarkan secara gabungan aja dulu. Jadi misalkan balik ke yang tadi, misal ceritanya saya mau bikin sebuah pabrik ban. Pasti saya perlu beberapa warehouse. Kenapa saya perlu beberapa warehouse? Karena produksi ban saya tidak mungkin langsung barang datang dari produsen langsung akan diolah sama pabrik saya. Tapi yang ada untuk lebih memperkecil biaya produksi, pasti saya akan membelinya dalam jumlah banyak. Dan jumlah banyak tadi ini tergantung lagi dari lamanya proses produksi yang bisa saya lakukan. Semakin lama proses produksi yang bisa dilakukan, kalau hanya mengejar biar beli barang yang lebih murah, pasti akan jadi masalah. Kenapa? Sisa barang yang ada, raw materialnya masih banyak, sehingga bisa menyebabkan kualitasnya malah jadi menurun. Makanya kita perlu adanya sebuah warehouse. Nah, warehouse-nya ini biasanya pertimbangannya sangat banyak. Nah, ada surface utility, kita lihat dari, misalkan paling gampangnya kita lihat bicara lokasinya deh. Kita bikin sebuah warehouse, atau kita membangun sebuah warehouse, atau kita menyewa sebuah warehouse, itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kayak tadi misalkan kalau bicara saya mau bikin atau menyewa warehouse untuk menaruh getah karet, atau karet yang sudah dalam fase pertama proses produksi, itu ada sedikit bau yang tidak menyenangkan. Dan kalau sudah seperti itu, nggak mungkin saya mencari sebuah warehouse yang dekat dengan pemukiman. Karena yang ada dikomplain terus nanti gitu kan. Atau nggak usah ngomong warehouse deh. Rumah Anda jika dekat sama distributor
ayam potong atau ayam boiler, wah bisa dijamin tuh baunya mantap. Sehari-hari mungkin nggak apa-apa, kalau tapi terus-terusan juga pusing juga tuh nyium bau kayak gitu ya. Nah itu contoh contoh paling sepele. Dan kemudian misalkan ternyata memang tidak ada pilihan lain, maka kita harus bicara juga bagaimana misalkan di sini apa ada saturation coefficient. Nah, misalkan bagaimana cara mengolah agar baunya tadi tidak sampai keluar. Berarti mungkin harus sirkulasi udaranya bagus lah, filter udaranya bagus, dan sebagainya. Ya. Atau misalkan ternyata barang yang akan kita simpan di dalam gudang, ini adalah termasuk barang yang fast moving. Kita bicara throughput nih misalkan. Sehingga kalaupun naruh di gudang, proses yang dilakukan dalam gudang adalah kita mengikuti antrian misalkan FIFO. First in, first out. Yang pertama masuk, itu yang harus dikeluarin. Atau kalau misalkan produk yang dimasukkan dalam gudang saya, termasuk adalah salah satunya yang masuk kategori konsumtif good atau makanan. Nah, sehingga yang harus saya perlakukan adalah FIFO, first expire, first out. Artinya yang pertama kali diindikasi yang akan expire, atau expire-nya paling cepat dibandingkan yang lain, itu yang harus dikeluarkan dari dalam gudang. Lebih seru lagi kalau ternyata produk yang kita atau barang yang akan kita simpan dalam gudang adalah membutuhkan suhu yang dingin. Nah, suhu dingin pun juga ada dibedakan menjadi dua, atau hanya suhu dingin saja, atau suhu dingin dalam tanda kutip freezer. Ya, ini berarti kita bicara apa namanya selection index yang diperlukannya seperti apa, akses index yang dilakukan seperti apa, inventory turnover indexnya seperti apa. Jadi bolak-balik keluar data masuknya seperti apa. Jadi ini paling seru. Salah satu contoh mungkin saya bisa cerita sedikit. Ada mahasiswa saya, beberapa mahasiswa saya yang melakukan magang di kebetulan di negara Taiwan, dan dia bekerja di pabrik logistik Far Glory Inventory logistik yang ada di posisinya di berdekatan dengan bandara Taoyuan Taiwan. Nah, kerja mereka, wah mantap kata mereka. Capek Pak kerjanya, karena benar-benar barang datang itu kita lakukan sortir, kita lihat, kita cek mana yang urgent, atau bahkan kita lihat juga dia mau dikirim kemana. Kalau ternyata mau dikirim ke sini dan pesawatnya, kargonya sudah siap, berarti ini harus langsung masuk. Kalau misalkan ternyata Pak kargonya belum datang dan diprediksi datangnya jam berapa, masuk ke dalam antrian yang sesuai jamnya. Nah ini apa namanya? Informasinya mungkin bisa saya share, jadi minimal Anda bisa membayangkan, oh iya ya, kalau ngirim barang pun juga memperlihatkannya tidak hanya masalah ukuran barangnya gede atau tidak, tapi kalau menggunakan jasa seperti pesawat itu kan nggak bisa ditunda-tunda. Beda kalau kita perjalanan menggunakan darat. Kalau misalkan barang belum selesai diangkut ke dalam truk, ya truknya belum akan maju gitu kan. Beda dengan kalau pesawat kargo, sudah terjadwal. Jam sekian harus berangkat. Kalau nggak berangkat, malah kargonya kena cas. Sekian perak. Karena parkir lama atau ngetem lama di bandara. Oke, saya coba lanjutin lagi. Bagaimana desain sebuah warehouse? Nah, tadi secara nggak langsung sudah disampaikan ya sebenarnya. Di pemilihan apa namanya lokasi, bagaimana bentuknya, terus kemudian bagaimana sistem yang ada di dalamnya. Nah, jadi di sini kita kupas lebih dalam, atau misalkan saya cukup cerita berdasarkan apa namanya pemahaman yang tadi supaya Anda jauh lebih terlihat jelas. Bicara site location, saya nggak mungkin meletakkan warehouse saya sangat jauh dari pabrik misalkan. Karena kalau terlalu jauh, pada saat mengambil raw materialnya memerlukan waktu yang sangat cukup lumayan misalkan. Karena transportasi dari warehouse ke pabrik itu membutuhkan waktu, sehingga bisa harus kita prediksi berapa banyak stok yang harus tersimpan di dalam pabrik sehingga apa namanya barang datang atau kebutuhan barangnya bisa terpenuhi dengan baik. Tapi kalau terlalu jauh akan jadi proses produksi, biaya proses produksi yang lain. Maka pemilihan lokasi sangat penting. Kalau misalkan ngomong yang paling enak atau yang paling sering ya kita hadapi, contohnya gini, saya yakin Anda juga sering berbelanja di supermarket atau hyperstore gitu kan, hypermarket dan sebagainya, swalayan dan sebagainya. Nah, kalau saya coba bicara yang paling besar, kita bicara hypermarket, ya, superstore gitu ya. Nah,
pertanyaan sepelenya dulu deh. Misalkan berapa banyak Indomie mie instan dalam hyperstore tersebut? Apakah di dalam hyperstore tersebut ada gudang lagi? Nah, karena yang dipajang di etalase apa namanya hyperstore tersebut itu juga sebenarnya warehouse, tapi kita sebutnya sebagai istilahnya adalah etalase. Karena apa? Itu yang dipajang dan itu yang nanti yang diambil. Secara tidak langsung ada yang bagian menghitung banyaknya barang yang sedang ada di etalase. Jika berkurang, maka dia akan mengambil stok yang ada di dalam warehouse temporary mereka. Artinya di belakang, di gudang sementara mereka. Di dalam gudang sementara terdapat beberapa dus Indomie, bukan beberapa kontainer Indomie. Karena kalau kebayang satu Indomie harus disiapkan satu kontainer, luas si hyperstore harus seperti apa. Nah, jadi artinya ada yang disebut dengan temporary warehouse secara lokasi, di mana biasanya temporary warehouse ini posisinya paling dekat dengan supermarketnya tersebut. Nah, begitu di dalam temporary warehouse-nya sudah mulai berkurang ataupun mendekati angka tertentu yang ditentukan oleh warehouse sistemnya, maka dia bisa merequest ke gudang besar yang dia punya untuk dikirimkan barangnya. Kembali lagi, di gudang besar ada satuan yang harus dicatat juga. Kalau misalkan mencapai angka sekian, minimal produk yang barang yang ada di dalam gudang tersebut mencapai minimal sekian, maka warehouse sistemnya harusnya merequest ke distributor. Nah, baru distributor bisa mengirimkan barang ke gudang penyimpanan pusat hyperstore yang kita miliki. Nah, jadi ini keterhubungannya. Dan bahkan kalau bicara layout, ini kita bicara pada saat seperti apa sih kita perlu gudang yang bagaimana, misalkan contohnya gitu. Apakah gudang cukup yang besar saja, bolong, kosong, tapi kita nggak tahu harus bikin rak atau bikin posisinya seperti apa. Maka kita perlu layout yang juga jelas dalam hal ini. Kalau misalkan kita mengirim paket mungkin sudah biasa. Yang jarang itu adalah mengirim paket yang isinya adalah makanan. Kalau cuma makanan kering atau makanan basah sedikit, makanan basah mungkin ya, tapi belum yang kelas besar misalkan. Itu mungkin nggak masalah. Anda kirimkan menggunakan Tiki, JNE, dan sebagainya. Si cepat mungkin gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau makanan yang Anda kirimkan yang memiliki risiko tinggi, contohnya saya mengirim kue tart ulang tahun. Nah, saya mengirim kue tart pernikahan misalkan. Kue tartnya udah dihias sedemikian rupa, dikirim pakai JNE, bisa diyakinkan bahwa sampai di tujuan berantakan tuh kuenya gitu kan. Kenapa? Ya dilempar-lempar lah dan sebagainya gitu. Nah, makanya ada sebuah saya bukan promosi ini, artinya banyak orang yang sudah mulai menggunakan produk Paxel untuk pengiriman makanan yang beresiko tinggi tadi. Ya, misalkan bukan cuma model kue tart tadi ya, misalkan modelnya adalah kue makanan yang setelah dimasak, kalaupun di luar tahan lamanya mungkin let's say hanya 1 hari misalkan. Nah, berarti kita harus menggunakan pengiriman barang yang menyediakan fasilitas, warehouse-nya menyediakan fasilitas untuk menjamin bahwa makanan tersebut masih layak untuk dimakan. Atau keadaannya at least masih utuh. Nggak sampai penyok-penyok banget gitu tuh kue tartnya. Atau bahkan nggak sampai berantakan banget gitu ya. Nah, ini jadi salah satu penentuan penggunaan sebuah warehouse, bagaimana kita memilih lokasi misalkan, terus kemudian menentukan sistemnya seperti apa, karena sistemnya juga harus tahu bagaimana proses pencatatan turnover-nya seperti apa, banyak yang masuk dan banyak keluarnya, barang datanya seperti apa, bisa ketahuan secara quantity, bukan secara rupiahnya, tapi secara kuantitinya. Karena kalau dalam warehouse itu tidak boleh mengetahui jumlah, bukan jumlah, harganya. Kalau tahu harganya bahaya itu nanti. Oke, next, dan juga kita harus mempersiapkan layout gudangnya harus seperti apa. Karena biasanya namanya gudang pasti kita asumsikan rumah gede-gede kayak garasi atau kayak hanggar pesawat gitu kan. Nah, itu biasanya untuk bicara warehouse. Tinggal nanti layoutnya mau seperti apa. Di mana harus punya kulkasnya, di mana harus punya freezernya mungkin. Karena bukan hanya kulkas butuh yang dingin, tapi juga butuh harus yang bisa sampai membuat beku, gitu ya, frozen.
Oke, ini penjelasan yang tadi sudah saya singgung, saya lanjut saja. Next kita punya fulfillment for e-business. Bagaimana pemenuhannya dalam proses e-business. Jadi kita bicara saat ini segala bentuk transaksi antara pemesanan yang dilakukan oleh para customer biasanya sudah dilakukan menggunakan internet. Dengan menggunakan internet ini ada beberapa karakteristik yang menjadi tolak ukur. Misalkan pertama kita bicara karakteristiknya di sisi customer. Yang order bisa dari mana saja. So, kalau misalkan saya ada di Bandung, beli barang yang saya cari di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak, ternyata barangnya ada di Aceh. Pasti akan mikirnya, waduh, ongkos kirimnya gimana nih? Tapi ternyata ongkos kirimnya mereka bilang bisa dikasih free. Wow, bingung nggak tuh? Dari Aceh ke sini dikasihnya free. Berarti ada sesuatu nih yang akan kita proses. Nah, perkara itu mungkin bukan urusan kita karena urusannya itu bukan urusan orang logistik, tapi biasanya orang keuangan atau bahkan kita bicara digital marketing nantinya. Tapi nanti. Next, kita juga bicara karakteristik berikutnya biasanya customer umumnya belanja itu berdasarkan kenyamanan mereka. Ada yang belanjanya dari rumah, ada yang belanjanya dari kantor, atau seperti yang Pak Agus di pertemuan pertama sampaikan bahwa belanjanya itu ada orang yang senang belanja kalau melihat langsung, memegang langsung, atau datang langsung. Karena bukan hanya keperluan belanjanya, tapi mungkin window shoppingnya, jalan-jalannya, refreshingnya, nah itu. Next, udah pasti kita bicara karakteristik yang paling utama dari customer adalah mengharapkan harga yang kompetitif dan quality produk yang paling oke, dan juga pengirimannya paling cepat. Jadi kalau Anda beli barang di e-commerce saat ini, gitu ya, jadi pasti yang dilihat adalah pertama testimoninya seperti apa. Oke, banyak bilang testimoninya bagus. Oke, baru langsung dilihat harganya. Ternyata harganya cukup mahal. Pasti akan beralih dulu ke yang lain. Ada testimoninya sama, harganya lebih miring. Nah, pasti milih di situ. Atau dilihat dari kualitinya, ya tadi quality kan kadang-kadang kalau online dia melihatnya dari testimoni orang yang apa namanya, yang pernah beli, meskipun juga saat ini juga kadang-kadang ada yang curiga, Pak, jangan-jangan tuh testimoninya masih orang-orang dekat yang dibayar supaya biar kelihatan produknya bagus. Nah, itu walau alam, kita nggak tahu. Nah, urusannya sama yang di atas. Belum lagi ada sensitive customer. Nah, ini yang sering kita lihat di medsos, misalkan pembelian pakai COD, dikirain dia barang datang dicek kalau oke dibayar, padahal bukan seperti itu gitu kan. Ini sensitive customer. Dia pokoknya tahunya kalau oke kita bayar, kalau nggak oke gue balikin, tapi kan bukan seperti itu prosesnya. Tapi banyak juga yang orang nggak ngerti tapi menganggap bahwa itu sudah paling benar, tapi sebenarnya prosesnya bukan seperti itu. Next, karakteristik berikutnya adalah permintaannya, demand-nya. Semakin tinggi permintaan, pasti jelas biasanya price-nya pasti akan meningkat. Seperti di awal-awal pandemi, masker itu mampus deh harganya. Pada barangnya tidak ada, banyak orang menimbun mungkin untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, ya, sehingga bicara demand-nya semakin tinggi, biasanya urusannya stok dan sebagainya itu berhubungan lurus. Kemudian ada misalkan high probability significant fluktuasi. Nah, biasanya mungkin menjelang Natal ini banyak juga diskon-diskon yang diberikan, gitu kan? Karena untuk rekan-rekan kita yang beragama Nasrani mungkin bisa membeli produk dan sebagainya. Next-nya misalkan nanti menjelang Lebaran, wah barang-barang juga banyak yang didiskon lagi. Jadi ini fluktuatifnya berdasarkan atau bisa juga seasonal, season ya, musiman gitu ya. Musim Lebaran, musim Natal, nanti musim Lebaran Haji, barang-barang apa yang bisa peningkatannya pasti berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Atau apa istilahnya?
berdasarkan isu. Wah, isunya, wah ini apa namanya, nanti malam ada pemadaman listrik. Wah, pasti langsung ribut, beli lilin lah, nyari lampu emergency lah gitu kan. Nah, itu ini kadang-kadang apa namanya, kebutuhannya bisa meningkat karena ada berbagai isu. Musim pandemi kemarin, wah, minum air kelapa bisa menyembuhkan yang sakit COVID. Wah, untung air kelapa nggak jadi naik. Apalagi jahe, wah semua deh. Padahal tidak ada hubungannya, gitu ya. Dari sisi medis nggak ada hubungannya. Tapi karena orang Indonesia percaya banget, parno banget, ada isu gitu langsung pada borong, wah udah deh, seru itu. Oke, implikasinya, dampaknya adalah pasti kalau kita ngomong e-commerce pasti akan butuh sebuah information system, infrastrukturnya, information system yang sensitif dengan apa namanya, perubahan data yang sangat cepat dan sebagainya. Dan informasinya jelas. Makanya sekarang biasanya orang melihat keperluannya adalah real time. Belanja di Tokped, belanja di Shopee dan sebagainya, yang dilihat adalah jumlah barangnya tinggal berapa. Oh, tinggal satu. Oke, saya beli. Tapi juga kadang ada yang bilang tinggal satu ini berarti barang sisa dong. Nggak ada yang mengasumsikan seperti itu. Barangnya tinggal ini doang, nggak bisa milih. Gitu kan. Ya kan namanya online, kita nggak tahu. Kecuali kalau Anda datang langsung ke tokonya, Anda bisa lihat barangnya, kualitasnya seperti apa. Kalau barangnya tinggal satu, biasanya juga akan disampaikan, oh barangnya tinggal yang di display Pak. Mau diambil atau tidak? Ada diskon nggak Pak? Biasanya kalau di display ada diskon Pak. Oh yaudah, berarti ada resiko yang bisa kita apa namanya, terima gitu ya. Jadi segala sesuatunya implikasinya banyak yang terjadi di sini. Ini bisa dilihat di sini apa namanya. Kemudian retail e-commerce yang bicaranya pengirimannya biasanya kita perlunya cepat. Kalau yang belanja menggunakan Alibaba dan sebagainya, ngambil barangnya ada di Cina, misalkan barang sampai 40 hari. Gitu. Tapi barang di Indonesia ada harganya agak mahal dikit. Nah, mau dipilih yang mana? Karena biasanya urusannya shipping gitu ya, shipping produknya yang pasti Anda cari, biasanya kita cari adalah yang paling cepat. Kemudian kemungkinan bahwa customer bisa mengembalikan produknya semakin tinggi juga. Karena ya tadi di film-film di berita banyak disampaikan beli COD karena barang nggak sesuai dibalikin gitu ya. Balikinnya entah sampai viral dulu atau dibalikin memang mengikuti prosedur. Karena saya juga beberapa sering dapat jadi tapi karena chatting kita sampaikan mereka kooperatif bisa. Mereka bilang bisa Pak barang bisa di return nanti kita ganti tapi untuk pereturannya mungkin kita kirimannya ditanggung masing-masing. Misalkan saya mengirimkan barang retur, berarti saya kembalikan menggunakan jasa ongkos kirimnya dari saya, dan mereka mengirimkan barang yang baru juga menggunakan biaya dari mereka juga. Nah, ini jadi kemungkinan implikasinya yang terjadi bisa seperti itu. Atau kerjasama dari pihak ketiga. Nah, pihak logistik yang pihak ketiga yang kerjasama misalkan seperti JDID, pada saat barang kita return, kita tinggal klik saja, nanti ada orang yang akan ngambil, gitu kan, barang yang akan di-return seperti apa, nanti juga akan diproses kembali oleh perusahaannya untuk mengirimkan produk yang terbaru atau produk pengganti. Oke, kebutuhannya ya tadi e-fulfillment center-nya information system pasti, reverse logistic procedure, jadi kita lihat prosedurnya seperti apa, apakah apa namanya, prosedur pengadaan barangnya atau pengiriman barangnya seperti itu. Kalau dibalik berdasarkan return berarti kita lakukan proses kebalikan. Nah, ini yang disebut dengan evolving structure-nya tadi. Jadi antara apa namanya, dari produsen atau dari production-nya, barangnya dikirim dalam bentuk masih raw material sampai ke vendor atau sampai ke production-nya, dan kemudian bagaimana bisa didistribusikan sampai ke customer. Ini gambarnya seperti ini, di mana informasinya semua tercatat, proses pemindahan pengiriman barangnya. Jadi kalau nanti ketemu istilahnya barang itu ya sebuah barang. Barang itu tidak akan berpindah karena barang itu ada di dalam warehouse. Yang memindahkan siapa? Yang memindahkan adalah informasinya. Ada informasi yang mengharuskan barang tersebut untuk dipindahkan. Baru barangnya akan berpindah dari satu warehouse ke warehouse yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain.
Nah, kemudian di sini juga prosesnya dari sisi ada yang masuk proses sorting, terus kemudian ada apa namanya packing, dan kemudian sampai ke pengiriman. Ya, ini gambarannya. Mungkin nanti di video juga ada kok. Nah, penyimpanannya dalam hal ini kalau bicara storage di sini mungkin bicara lebih ke bentuknya ya. Barang yang kita simpan seperti apa? Apakah bisa di model rak seperti ini, atau memang storage karena barang yang akan kita simpan adalah barang yang cukup besar, berdiameter atau berpanjang lebar yang sangat besar, sehingga hal ini memerlukan sebuah warehouse yang sangat besar. Bedanya misalkan contoh, kalau kita jualan produknya hanya semacam tumbler kayak gini dan sebagainya, mungkin produknya kecil-kecil, jadi saya bisa bentuk model rak. Ya, bentuk storage-nya. Tapi kalau misalkan ternyata barang yang saya simpan itu adalah misalkan lembaran kaca. Lembaran kaca pasti nggak mungkin kacanya kecil-kecil kan, kacanya pasti ukurannya 4 meter kali berapa gitu kan. Nah, itu udah pasti membutuhkan space yang berbeda. Kemudian bagaimana cara pickingnya atau bagaimana proses pengambilan barangnya. Nah, di sini apa namanya? Biasanya kita pengennya yang mudah kayak tadi. Kalau sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, kalau yang sering Anda lihat di apa namanya e-commerce yang ada saat ini, kata-katanya jelas pada saat Anda lacak atau Anda trace, barang Anda sudah sampai mana? Tulisannya sedang menunggu dijemput sama Satria. Oh, Satria ini ada di mana-mana ternyata ya. Mungkin itu hanya istilah sebenarnya. Jadi istilahnya akan dijemput oleh kurir. Gitu ya. Cuma karena mungkin di bahasa Indonesia ini jadi nyebutnya beberapa merchant nyebutnya sebagai Satria. Awal-awal mungkin saya pribadi bingung, oh dijemput sama Satria, oh namanya mungkin ini ya, padahal itu hanya istilah. Daripada saya harus datang ke JNE untuk memberikan barang untuk dikirimkan, nah sekarang sudah mulai banyak yang sifatnya bukan dikirimkan, tapi ada seorang yang melakukan jemput bola, mengambil barangnya yang sudah di packing tadi, kemudian baru dikirimkan. Next ada bagian sorting. Di sini dia melakukan pemilihan, melakukan sorting untuk keperluan pemilahan barang. Ada barang yang fragile, ada barang yang biasa, ada barang yang berupa makanan, itu kan harus dipisahkan. Nah, karena kebetulan saya penggemar ikan, jadi di rumah pun juga sudah ada beberapa akuarium gede-gede, jadi udah kayak galeri aja gitu ya, ada ikan air tawar, ada ikan air laut gitu kan. Nah, yang pernah saya coba diskusikan dengan beberapa pemilik akuarium, saya nanya, ini ikannya ngambil dari mana, Mas? Oh, ini ada yang dari Banyuwangi, Pak. Wah, jauh juga ya. Iya. Yang paling jauh ada dari Medan, Pak. Wah, jauh juga. Ada yang dari Manado juga. Oh, tambah jauh lagi gitu. Ada yang dari Bali dan sebagainya. Nah, beda kan pasti pengiriman binatang atau makhluk hidup peliharaan ini pasti agak beda dibandingkan dengan pengiriman paket yang lainnya. Tidak hanya fragile gitu ya, tapi mungkin harus perlakuan khusus gitu ya. Bukan hanya seperti mengirim paksel yang mengirim makanan, ini juga pasti ada perlakuan khususnya. Kenapa? Karena harus ada informasi jelas. Karena ini yang dikirim misalkan ikan, berarti harus dipastikan bahwa tidak bocor. Kalau bocor yang ada sampai sana ikannya udah is dead semua, karena apa? Ke airnya hilang. Atau tadi bocornya karena oksigennya keluar, karena dia butuh oksigen. Nah, dikasih makan bisa. Dia bisa hidup sampai let's say kalau tidak dikasih makan bisa 3 sampai 5 hari. Nggak masalah. Tapi kalau ternyata yang dikirimkan bukan ikan, misalkan yang dikirimkan adalah kucing, anjing gitu kan. Nah, beda. Nggak mungkin nggak dikasih makan. Yang ada kelaparan sampai sana lemes, udah gitu mati gitu ya. Nah, atau yang pernah lihat mobil kol bak yang bawa ayam, itu ngebutnya minta ampun ya, bukan karena ngebut dia gitu kan. Yang dibawa karena ayam. Lama dikit kelamaan di jalan kepanasan mati semua ayamnya, malah nggak jadi dimasak, yang ada jadi ayam tiren semua. Matinya udah dari kemarin gitu ya. Oke, jadi itu apa namanya? Kita bisa melakukan proses sortingnya berdasarkan
masing-masing kebutuhan. Lanjut, next packaging. Nah, ini tadi. Mungkin kalau udah ngomong packaging udah jelas juga packagingnya mau seperti apa. Pakai kardus, atau pakai plastik saja cukup, atau harus dikasih box, atau dikasih kalau perlu boxnya dikasih kayu, kalau perlu lagi dikasih bubble wrap gitu kan. Nah, ini kebutuhannya tinggal tergantung dari masing-masing produk. Packagingnya mau seperti apa. Kayak tadi, nggak mungkin kan saya ngirim paket berisi roti tar, terus dikasih bubble wrap. Buat apa? Karena digoyang dikit juga jatuh. Berarti ya harusnya bukan cuma masalah bubble wrap, tapi mungkin tulisannya udah fragile, tapi juga harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau yang saya kirim adalah makhluk hidup tadi. Baik ikan, baik kucing, ataupun anjing, atau binatang hewan peliharaan lainnya, hamster, dan sebagainya. Pasti perlakuannya harusnya agak sedikit beda dari sisi packagingnya. Ya mungkin juga kan dilakban semua. Kalau yang saya kirim hamster dilakban semua, yang ada sampai sana mati, nggak ada udara gitu kan. Oke. Next, kita bicara emerging technology for warehousing. Nah, jadi warehouse itu perdagangan itu pasti membutuhkan sebuah pasti ada barang yang dibicarakan di situ. Perdagangan ini adalah ceritanya pasti adalah informasi. Barang yang didagangkan secara informasinya disampaikan dan baru dilaksanakan. So goods still sit in the warehouse until information moves them. Artinya Anda mau beli sebuah barang dan barang itu sudah diproduksi oleh produsen ataupun dari warehouse-nya, dari manufacturer-nya, barang tersebut akan selamanya ada di dalam gudang. Barang tersebut akan keluar setelah Anda mendapatkan perintah bahwa siapa yang beli barang tersebut, baru dipindahkan. Ya, jadi ini semacam apa namanya istilah ya. Jadi kalau barang itu pasti ada urusannya informasinya. Kalau nggak ada informasinya ya barangnya diam aja di situ, nggak ada yang beli kok. Sampai kapanpun selalu stay di situ. Nah, warehouse management system yang baik adalah bisa mendata, mencatat perpindahan data informasi tadi kepada barang-barangnya. Jadi bisa dilihat artinya, oke, kalau di supermarket, di etalase yang disajikan di apa namanya di lorong-lorongnya supermarket, ada mie instan. Mie instannya ada yang merek apa saja. Di dalam display di situ ada berapa biji. Begitu jumlahnya berkurang, berarti ada yang mencatat bahwa oh jumlahnya sekarang tinggal 3. Bisa kita buka 1 dus lagi biar untuk naruh di display. Nah, seperti itu. Jadi bisa prosesnya bisa mengetahui jumlah, kemudian keberadaan dan sebagainya. Dan bahkan bisa memprediksi kira-kira kalau ini habis atau sebelum ini habis bisa dilakukan order pemindahan barang baik itu dari satu warehouse ke warehouse yang lain atau order untuk pembelian barang dari manufacturer-nya. Jadi warehouse management system dia biasanya bisa berinteraksi dengan berbagai hal, tidak hanya masalah dengan internal tapi juga bisa berinteraksi dengan eksternalnya. Eksternalnya siapa ya tadi? Karena dia pasti berurusannya dengan produsennya, manufacturer-nya. Kalau misalkan barang saya habis, saya bisa melakukan order. Berbagai sistem otomatisasi saat ini juga sudah mulai berjalan. Jadi pembelian barang di supermarket mungkin kalau kemarin ada video yang saya share ya, artinya udah nggak perlu kasir. Dan orang bayar pun ya tinggal lewat aja karena secara otomatis barang tersebut sudah terscan, terdeteksi bahwa sudah dibeli sama orang. Kalau cuma mendeteksi pembelian saja mungkin nggak akan rame kalau nggak akan kita bicara logistiknya. Jadi misalkan dia ngambil sebuah barang, berarti barang itu posisinya masih ada di dalam supermarket. Begitu sudah dibeli atau dibayar, berarti statusnya jumlah barangnya sudah berkurang. Jika berkurangnya sudah melebihi, sudah mendekati target minimal barang ada di etalase, nah, berarti harus mengeluarkan barang yang ada di temporary warehouse yang ada di dalam supermarket tersebut. Jadi harus diisi lagi. Nah, kan informasinya sudah lebih spesifik daripada seperti saat ini yang terjadi di Indonesia seolah-olah di supermarket ada petugas yang kerjaannya ngitung stok. Ngitung stok di display sekarang ada berapa? Oh sekian, catat. Nanti sore dicatat lagi, oh masih sekian, catat. Oh berkurang, berkurang sampai sekian, oh berarti dia akan ngambil barang produk tersebut di temporary warehouse-nya, terus kemudian ditaruh lagi di dalam display-nya. Dan seterusnya.
Oke, bagaimana memilih atau menentukan warehouse management system yang baik? Ya, yang pertama di sini disebut ability to interface with other system. Ya, tadi kita bicara dia bisa berinteraksi ke siapa saja karena gudang ini bisa saja berinteraksi dengan suppliernya atau berinteraksi dengan konsumennya atau berrelasi dengan bidang transportasi yang ditunjuk atau yang ditugasin untuk mengirim barang. Modular, scalable, artinya bisa dibikin atau dipasang sesuai kebutuhan. Kayak tadi saya sampaikan, apakah ini warehouse yang ada di supermarket yang seperti saya bilang bahwa ini adalah sebenarnya semacam display doang, atau temporary warehouse, ya, ada pendataannya, atau warehouse pusat, warehouse beneran, di mana semua produk masuk ke situ sebelum didistribusikan ke supermarket yang ada. Kayak misalkan kalau Anda ada di kota besar di Jawa pasti udah kenal dengan namanya Alfamart, Indomart, Alfamidi dan sebagainya. Itu mereka punya gudang besar. Nah, gudang besarnya itu adalah yang akan didistribusikan ke Alfanya atau ke apa namanya Indomartnya. Nah, di dalam Indomart atau Alfamart ada temporary warehouse, di mana biasanya di belakang tuh, ada beberapa gudangnya. Ya. Di situ dilihatnya adalah kalau yang di display sudah mau habis, dia ngambil di situ. Kalau di situ juga sudah mau habis, baru dia akan dikirim barang dari distributor utamanya, yang diambil dari warehouse utama. Dan urusannya yang bisa tahu dan sebagainya, pasti ada yang paling terakhir adalah reportnya. Oke, itu bisa Anda lihat dan mungkin secara langsung Anda bisa, oh iya, pasti ini ada nih, karena kebutuhan untuk memilih sebuah warehouse management system yang baik adalah memiliki semua ini, tapi nggak harus semua juga gitu kan. Easy to operate pasti, kalau nggak easy to operate berarti nggak bakalan bisa ada yang mau beli sistemnya. Nah, next ada yang sudah menggunakan robot sistem autonomous, automation-nya. Nah, mungkin kalau tadi saya sebut misalkan Indomart atau Alfamart ataupun Alfamidi dan sebagainya, kalau sudah autonomous system, mau ini enak banget nih. Belanjanya Anda tinggal ngambil-ngambil kayak yang video pernah saya share, nah, keluar pun tinggal keluar, nanti otomatis e-wallet saya akan terdebit. Dan otomatis juga dia menginformasikan ke orang gudang yang ada di Alfamart bahwa stok barang sekarang yang di display tinggal sekian, tolong diisi lagi. Bisa seperti itu. Atau malah ternyata di gudang sudah habis, dia bisa melakukan order langsung ke distributor utamanya supaya dikirimkan produk A, B, C, D, E yang ada di dalam temporary warehouse-nya yang sudah mau habis. Dan seterusnya. Next, ini ada Kiva System Amazon yang mungkin beberapa videonya juga sudah pernah saya tayangkan, tapi ini video yang lainnya lagi. Bagaimana kita bicara sambil kita lihat di sini. Jadi bagaimana proses pengiriman barang yang dilakukan. Jadi pada saat barang dikirimkan dari produsen misalkan, nah, baru dibuka masing-masing isinya apa, terus kemudian dikategorisasi. Kemudian kalau perlu disimpan, temporary penyimpanan kita simpan untuk nantinya dilakukan proses berikutnya. Nah, yang ini kemarin sudah saya ada videonya juga ya tentang autonomous robot yang digunakan untuk memindahkan barang-barang yang ada di dalam warehouse sehingga memudahkan dan mempercepat prosesnya. Bisa dilihat di sini dia bisa paralel sampai banyak sekali. Bayang kalau pekerjanya harus manusia, dalam satu shift bisa ratusan orang kerjaannya cuma ngedorong-dorong atau mindahin satu rak ini kan, atau mungkin mencari ini ada di mana. Tapi kalau warehouse-nya sudah segede gaban seperti ini, dijamin mumet kitanya juga gitu kan. Oke, kemudian setelah bicara bagaimana penyimpanan barangnya, modelnya seperti apa, model rak dan sebagainya, baru berikutnya kita bicara pengiriman barangnya. Pengiriman barangnya berikutnya bicara tentang packing.
bagaimana barang akan dikirimkan. Mau bisa lihat tuh, warehouse segede gini, ini kayaknya satu kompleks sendiri nih. Barangnya dikirimkan, si beruangnya dikirimkan untuk diproses pengemasan, packaging. Nah, packagingnya baru, apakah harus pakai bubble wrap, apakah ditulis fragile, dan sebagainya. Nah ini bubble wrap-nya seperti ini nih, isinya es balon. Kalau di Indonesia bubble wrap-nya yang kecil-kecil bulat-bulat gitu ya. Kalau di luar bubble wrap-nya seperti ini. Nah, baru proses sorting, pemilihan berdasarkan arah tujuan paketnya, mana yang ke arah Jakarta misalkan, mana yang ke arah Jawa Tengah, mana ke arah Jawa Timur. Nah, setelah itu baru barangnya dikirimkan. Oke, ceritanya seperti itu. Kalau untuk yang videonya, baru bicara bagaimana autonomous robot system untuk proses packaging. Oke, lanjut. Oh, habis. Oke, ini seperti biasa ada case study. Silahkan dibaca case study-nya, kemudian Anda bikin resumenya tentang apa yang bicara smart warehousing, ya seperti tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi minimal ada sedikit pencerahan, khususnya yang di dunia warehousing seperti apa. Jadi kalaupun Anda melakukan proses pembelian di Tokopedia dan sebagainya, pada saat Anda melakukan pengecekan, barang Anda sudah sampai mana, Anda melakukan pelacakan, terlihat, oh sedang di gudang ini, oh lagi transit, oh sudah mau nyampe nih, oh lagi didistribusikan, oh dibawa lagi sama si Satria. Gitu. Oke, mungkin itu saya bisa sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, saya kasih waktu 1-2 menit ini, silahkan disampaikan. Oh ya, untuk yang UTS kemarin sudah saya intip sebentar. Ada beberapa yang apa namanya, mungkin tidak ada di dalam apa namanya Google Form-nya, dan sudah bilang mohon izin karena berbagai alasan dan sebagainya. Seperti saya sampaikan di awal, no excuse, tapi kemudian ya sudah deh, nggak apa-apa. Silakan Anda mengirimkan yang belum mengirimkan jawaban, bisa kirim ke via email saya yang di domain Telkom, tapi dengan ada konsekuensi yang harus diterima. Artinya saya biasanya melakukan konsekuensi pengurangan nilai beberapa poin, karena saya harus menghargai teman-teman kalian yang sudah menyetorkan tepat waktu. Nah, karena ada selalu pasti saya tiap ujian pasti ada yang alasannya apa namanya, koneksinya buruk lah, kelewat lah, pas disubmit keburu mati lampu lah dan sebagainya. Jadi ini kebiasaan karena Anda menyelesaikannya apa ya, deadlineer kalau saya bilang, menjelang hari akhir, selalu menjelang jam-jam kritis. Karena kita nggak tahu jam kritisnya seperti apa. Bahkan nanti kalau udah masuk dunia kerja, Anda harus menghindari yang seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Izin out ya, Pak. Siap.